Komisi 3 DPR RI telah mengakhiri rapat kerja atau rapat bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Dalam rapat ini, Mahfud selaku Ketua Komite TPPU telah menyerahkan 300 dokumen laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan kepada pimpinan Komisi 3. Kita bahas malam hari ini bersama mantan Ketua PPATK, Pak Yunus Hussein. Selamat malam, Pak Yunus. Selamat malam. Pak Yunus, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Kita mengikuti betul dan saya juga sudah pernah membahasnya dengan Anda pekan lalu ketika RDP juga berlangsung dengan hanya satu orang yaitu Mahfud MD. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang akhirnya diakui data yang digunakan sama soal ini, apakah menurut Anda semua sudah clear atau masih ada yang sebenarnya harus dijelaskan oleh Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam atau Komite TPPU ini? Jadi sumber datanya kan sama dari PPATK, seharusnya juga sama. Yang penting cara membaca data, terutama angka-angka itu juga sama. Misalnya melihat agregat, kemudian jangan satu pendekatannya melihat hanya hasil kejahatan, yang satu melihat pergerakan dana ataupun mutasi atau transaksi debit kredit. Jadi cara membacanya pun kalau menurut saya sebaiknya persepsinya sama sehingga tindak lanjutnya oleh para penyidik ya. Jadi paling tidak ada 5 penyidik dan 1 inspektorat yang harus memfollow up ini. Pertama penyidik Direktorat Jenderal Pajak karena ada pidana pajak. Yang kedua penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada tindak pidana kepabeanan dan cukai plus TPPU yang berasal dari sana. Ketiga penyidik KPK, Jaksa dan Kepolisian, karena PPATK juga memberikan hasil analisisnya langsung kepada penegak hukum. Penegak hukum itu ada KPK, ada Jaksa dan Kepolisian, dan ini ada juga yang tindak pidana asalnya itu korupsi dan jumlahnya ada juga yang signifikan. Ini mereka harus tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup minimal 2. Kalau sudah ada bukti permulaan, dia bisa naikkan menjadi penyidikan, sudah ada pidana dan sudah ada pelakunya. Sementara Irjen sendiri lebih banyak memfollow up pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin ataupun tata tertib ASN yang terjadi di Kementerian Keuangan. Itu bukan pidana sama sekali, sanksinya administratif kebanyakan ya, atau sanksi disiplin pegawai. Itu aja Mbak yang harus di follow up, dibuat katakanlah tim gabungan oleh katakanlah komite boleh-boleh saja. Karena memang kalau satu penyidik nanti tidak kuat dia, misalnya penyelundupan emas, kalau hanya bea cukai saja, mungkin di situ ada illegal mining misalnya ya, ataupun ada korupsi ya. Bea cukai nggak bisa nyidik illegal mining sama korupsi, dia harus dibantu oleh KPK dan kepolisian misalnya. Nah itu contohnya perlunya Satgas atau tim gabungan tadi yang diputuskan oleh Komite TPPU. Saya nggak tahu apakah DPR setuju dengan bentukan ini, karena yang duduk di sana orangnya yang itu juga gitu. Pak Yunus, tapi kalau misalnya kita melihat banyak yang menilai ini seperti anti klimaks karena kemudian ada pernyataan yang disampaikan sudah dijelaskan langsung dugaan tindak pidana pencucian uang, tapi kemudian di akhir tidak ada yang betul-betul memberikan kesimpulan apakah betul ada tindak pidana pencucian uang itu atau tidak, karena jika ya artinya ada unsur pidana di sini. Sekalipun memang Menteri Keuangan sudah mengatakan sudah menindaklanjuti 9 surat yang disampaikan PPATK ke aparat penegak hukum, artinya ada 9 dugaan tindak pidana di sana. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan angka 349 triliun ini Pak Yunus, apakah menurut Anda ini sudah clear atau betul masih ada yang harus dijelaskan kembali? Jadi apakah benar-benar 349 itu proceed of crime, hasil tindak pidana, dan tindak pidana apa yang terjadi, baik pidana asal ya ataupun TPPU, yang bisa menentukan ya penyidik, baik penyidik satu instansi atau penyidik gabungan ya. Setelah dia melakukan penyelidikan, mencari alat bukti ya, namanya bukti permulaan yang cukup minimal 2, sudah terbukti ada pidana, ada pelakunya, barulah dia bisa menyatakan ada tindak pidana ya. Dan itu memang hasil tindak pidana sebesar 349 itu maksimum ya. Mungkin jumlahnya bisa tidak sebesar itu karena sebagian ada sudah selesai seperti kasus emas misalnya, sebagian ada sudah selesai seperti kasusnya Gayus Halomoan ya. Jadi mungkin jumlahnya tidak akan sama seperti 349. Tapi sekali lagi untuk bisa menyatakan ada pidana atau tidak itu
perlu dilakukan penyelidikan, ada proses terlebih dahulu oleh penyidik. Tidak bisa sekarang misalnya Iya. di Komisi 3 dibilang ada pidana asal, ada TPP, nggak bisa sebenarnya. Ya, harus penyidikan dulu, melakukan penyelidikan ya. Penyidik Oke. melakukan penyelidikan. Pak Yunus, tadi kemudian Menteri Keuangan kita tahu kembali menegaskan soal hubungan, kembali menegaskan kata-katanya hubungan atau kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK terus terjalin dan saling mendukung, memberikan data, menerima data. Apakah kemudian Anda lihat memang hubungan antara PPATK dan Kemenq itu yang kali ini benar-benar diuji karena kita tahu kemudian ada gorengan-gorengan politik juga, Pak Yunus? Jadi kalau dilihat ketentuan undang-undang ya, pasal 90 Undang-Undang 8 2010, memang bisa bertukar informasi antara PPATK dengan berbagai instansi, baik atas dasar permintaan ataupun tidak. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan, bisa saling bertukar informasi dalam rangka mencegah, memberantas tindak pidana asal dan TPPU. Dan ini kerjasama sudah ada sejak zaman saya dulu, sudah saya tanda tangan MOU, sudah ada. Yang penting bagaimana itu dibuat efektif dan benar-benar dipakai oleh keuangan untuk penyidik-penyidik pajak, penyidik bea cukai dan penyidik dari Irjen ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan bantuan PPATK. Kalau perlu bisa gelar perkara bersama, kalau membuat tim gabungan juga bisa. Masalah ada aspek-aspek politik, itu harusnya dihindari karena saya khawatir dengan masuknya aspek politik ini kadang-kadang menjadi kurang objektif, kurang profesional ya. Itu yang saya khawatirkan, ada kepentingan yang bisa mungkin masuk di dalamnya, itu yang saya khawatirkan. Seharusnya profesional saja sebagai penegak hukum yang menindaklanjuti laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan PPATK. Jadi yang disampaikan PPATK itu bukan laporan transaksi mencurigakan, yang disampaikan itu hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Iya, iya. Kalau kita lihat sekarang Pak Yunus, kita bicara soal Komite TPPU. Sejauh mana sebenarnya Komite TPPU ini selama ini bisa mengendus transaksi-transaksi mencurigakan berkaitan dengan TPPU? Pak Yunus, menurut Anda? Jadi begini, komite itu ada 3 tingkatan. Ada tingkat menteri, ketua Pak Mahfud, wakil Menko Perekonomian, anggota kepala PPATK, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN, BI, OJK. Mereka level menteri tidak akan mengendus adanya penyimpangan pidana asal atau TPPU. Di bawahnya ada level eselon 1 namanya working group ya. Kepalanya ketua PPATK, wakilnya dari Menko Polhukam, semua eselon 1 jadi anggota, rapatnya 6 bulan sekali, kalau tingkat menteri setahun sekali. Di bawahnya lagi ada tingkat teknis, level direktur ke bawah, boleh rapat sesuai dengan kebutuhan. Nah yang bisa mengidentifikasi terjadinya pidana tadi adalah anggota-anggota dari tim teknis yang pekerjaannya memang melakukan penyelidikan ya, para penyidik-penyidik yang melakukan penyelidikan itulah yang mengendus kalau istilahnya, mengidentifikasi adanya tindak pidana asal atau TPPU dengan mencari alat bukti, minimal 2 alat bukti bagi bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan komite dalam levelnya ministerial level kalau menurut saya tidak. Lebih banyak levelnya pada tim teknis di bawah para penyidik itulah yang mengidentifikasi dan menemukan. Gitu. Pak Yunus, kalau misalnya Anda lihat sekarang yang terjadi, kita kan bagaimanapun sudah disuguhkan perang data, perang pernyataan di media berkaitan dengan mereka yang terlibat di dalam komite TPPU ini. Apa yang sebenarnya bisa publik lihat dari peristiwa yang terjadi sebulan terakhir ini? Apa yang bisa publik lihat? Waduh, memang di awal-awal publik kan menerima informasi yang mengagetkan, kemudian melihat informasi yang berbeda-beda. Kok instansi pemerintah satu sama lain angkanya tidak sama, tidak klop. Kenapa belum direkonsiliasikan, sudah dilempar ke publik. Jadi mungkin publik melihat ada persepsi yang belum sama, ada komunikasi yang kurang bagus. Dalam komite itu sendiri mereka belum pernah mengadakan rapat terkait data itu, belum pernah merekonsiliasikan data, langsung dilempar ke publik. Yang satu memberikan data yang berbeda dengan yang lain. Mungkin publik membaca itu. Saya khawatir taxpayer melihat ini dia jadi
terganggu, investor pun jadi terganggu. Kok pemerintah ini kok datanya beda-beda, mana yang bisa dipegang gitu. Padahal buat pengusaha kepastian hukum itu, baik ketentuan maupun informasi perlu sekali. Jadi kurang baik message-nya buat publik kalau menurut saya kemarin-kemarin itu. Nah kalau sudah ada solusi tim gabungan atau satgas ini, baguslah. Nah, saya nggak tahu apakah DPR akan membuat panitia angket atau pansus. Ya, saya nggak tahu. Di situ DPR bisa lebih kuat melakukan penyelidikan. Cuman makan waktu yang lama sekali, bisa mengganggu kerja mereka. Apalagi tahun depan mereka mau pemilu, apakah sempat mereka mau lakukan ini? Oke, baik. Kita harapkan paling tidak minimal gaduh seperti ini tidak perlu terjadi lagi ke depannya gitu ya Pak Yunus ya. Terima kasih sekali lagi. Ya itu harapan. Harapannya seperti itu ya. Betul. Dan data kemudian harus di-clearkan sebelum disampaikan kepada publik. Terima kasih banyak Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK, sudah bergabung malam hari ini.